Ya, kemudian line tool berikutnya atau yang keempat yaitu artistic media. Nah, ini efek artistic media ini sangat sering dipakai ketika mendesain karena efek-efeknya cukup praktis ketika dipakai atau digunakan. Cara menggunakannya cukup diklik sekali, klik. Nah, pilihan dari efek-efek artistic media tool itu ada di sini. Ya, ada di sini. Ada preset, ada brush, ada sprayer, ada calligraphic dan juga ada pressure. Ya, pressure. Jadi, efek-efek ini yang nanti bisa teman-teman pilih dalam membuat sebuah desain menggunakan efek dari artistic media tool, ya. Yang pertama yaitu preset. Nah, ini kalau saya klik preset ini, saya klik. Nah, nanti pilihan-pilihan menu dari preset ini bisa dipilih di sini efek-efeknya. Misalkan saya buat besar dulu sebentar. Kemudian saya klik ya bagian presetnya ini. Nah, ini saya klik, maka muncul pilihan-pilihan efek dari preset atau garisnya. Ini ke bawah masih banyak pilihannya. Misalkan saya menggunakan efek ini, misalkan ya, saya klik efek ini, saya klik. Kemudian saya membuat sebuah objek acak dari efek yang saya pilih tadi. Saya klik tahan dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, seperti ini. Saya klik tahan, saya membuat sebuah pola, saya lepas. Iya. Maka efek yang tadi itu akan berubah menjadi efek yang dipilih tadi. Ya, kalau mau diganti dengan efek yang lain silahkan. Misalkan ini saya klik, kemudian saya pilih efek yang lain, misalkan seperti ini. Nah, bisa juga. Jadi banyak efek yang bisa digunakan menggunakan preset. Ya, bisa kita optimalkan, bisa kita gunakan menu-menu pilihan yang ada di bagian sebelah sini. Ya, silahkan disesuaikan. Nah, itu jadinya. Kemudian teman-teman, untuk mengatur ketebalan dari objeknya, teman-teman bisa perhatikan di bagian preset ini ada di sini ya, stroke width ini 10 mm, bisa dirubah misalkan 20 mm, enter ya. Kemudian ketika kita buat efek garisnya, maka nanti ketebalannya pun akan lebih tebal lagi. Itu yang pertama, yaitu preset. Yang kedua yaitu brush. Kalau ini diklik, ini saya hapus dulu ya, saya klik, saya tekan tombol delete. Kemudian yang kedua yaitu brush ya, brush, efek dari brush. Kalau saya klik efek brush ini, saya klik. Nah, perhatikan teman-teman di bagian menu ini. Nah, ini kalau saya klik ada menu artistik, ada menu calligraphy, ada menu scroll, ada menu sensual, splatter, simbol, tekstur. Ini silahkan tinggal dipilih saja ya. Contoh, saya contohkan. Misalkan saya pilih di sini artistik. Ya, saya pilih artistik, maka nanti akan berpengaruh pada pilihan di sebelahnya ini ya, di brush stroke-nya. Ya, saya klik pilihannya. Misalkan saya pilih efek umpama ya, saya ke bawah kan, umpama saya pilih ini, saya klik saja, saya klik, kemudian arahkan dari satu sisi ke sisi yang lain, klik lepas. Nah, seperti ini bentuknya ya. Ini yang artistik. Ada menu yang lain atau pilihan yang lain seperti calligraphy, misalkan efek calligraphy. Kalau diklik, nah misalkan nih saya pakai efek yang ini, nah berubah dia, menyesuaikan. Kemudian umpama saya pilih yang ini, efeknya, penulisannya. Kan kalau misalkan buat beberapa simbol kaligrafi acak itu ada efek-efek tinta, penulisan pada tintanya. Nah, ini bisa kita manfaatkan atau bisa dimanfaatkan di sini
misalkan seperti ini. Nah, ya, umpama. Nah, seperti ini. Ya, itu yang kaligrafi. Ada juga yang scroll. Nah, silahkan teman-teman pilih. Mau pilih yang mana? Ada juga yang splatter misalkan. Ya, mau pilih yang mana? Misalkan untuk efek noda-noda, membuat efek noda seperti ini. Nah, ada pilihan yang lain misalkan seperti ini. Oke, banyak lagi pilihan-pilihannya. Silahkan teman-teman berkreasi dengan pilihan-pilihan yang disediakan oleh CorelDRAW-nya, gitu ya. Nah, termasuk pilihan yang simbol. Nah, seperti ini. Ada juga yang tekstur. Nah, seperti ini. Banyak pilihannya. Cara kerjanya mudah, cukup diklik saja, arahkan dari satu sisi ke sisi yang lain. Panjangnya terserah teman-teman, menyesuaikan tergantung kebutuhan, ya. Jadi itu untuk yang brushnya. Kemudian, ya, setelah brush, yang ketiga, ya, setelah brush di artistic media ini, yang ketiga ada yang namanya sprayer. Ya, ada yang namanya sprayer. Nah, sprayer ini teman-teman, ini sama penggunaannya dengan brush tadi. Kalau teman-teman klik sprayer, ya, teman-teman klik sprayer ini, teman-teman klik, maka pilihannya pun ada di sebelah sini. Ya, pilihannya pun ada di sebelah sini nih. Dari misalkan foot, kemudian footprint, ada mist, ada object, ada plan. Ya, ini motif-motifnya yang bisa di teman-teman pilih ketika memilih bentuk-bentuk dari objek yang diinginkan nanti di sininya, ya, di bagian sininya. Misalkan saya memilih umpama foot, ya, pilihan pertama foot, kemudian saya pilih objek-objek food di sini. Nah, ini ada seperti misalkan makanan-makanan. Nah, ini seperti ini, tinggal diklik saja, klik, kemudian klik tahan mouse di lembar kerja, klik dari satu sisi ke sisi yang lain, klik tahan, geret, lepas. Nah, jadilah objek-objek vektor dari food, makanan. Yang lain pun sama, misalkan footprint, jejak, ya, seperti ini. Kemudian ada misalkan kalau dipilih seperti ini, nah, dia akan berubah. Kemudian ada juga yang namanya mist, ya, tinggal dipilih saja, misalkan seperti ini. Nah, bentuk ikan, ya, bentuk karikatur ikan atau animasi ikan atau vektor ikan. Kemudian ada juga objek. Nah, pilihannya banyak, silahkan diklik saja yang diinginkan. Misalkan yang ini umpama, nah, akan berubah seperti ini. Kemudian plant, tanaman. Nah, silahkan disesuaikan, misalkan mau seperti ini. Bisa juga dapat menyesuaikan, ya. Kemudian yang keempat, ini saya hapus dulu, saya delete. Kemudian yang keempat di artistic media, ya, di artistic media ini yang keempat ada namanya calligraphic, ya, efek penulisan kaligrafi. Kalau ini saya klik, maka tidak ada pilihan, ya, tidak ada pilihan di sini karena ini merupakan efek penulisan saja, ya, efek penulisan saja. Misalkan seperti ini, saya buat sebuah tulisan umpama seperti ini, seret, gini, ya. Kemudian ada efek seperti ini, umpama. Nah, efek saja, efek penulisan kaligrafi. Ketebalannya pun bisa diatur di sini. Ya, ini, ya, stroke weight ini ketebalannya bisa diatur di situ. Kemudian teman-teman, kalau misalkan diperhatikan di sebelah stroke width ini, ya, ada yang namanya calligraphic angle, ya. Ini sudut dari kaligrafi, efek penulisan kaligrafinya. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini kan sudutnya monoton nih. Kalau dibuat misalkan 50 derajat, saya enter, maka dia membuat efek penulisan yang lebih halus lagi, efek dari sudutnya, efek dari sudutnya, ya. Itu
jadi tool dari Calligraphic ya. Nanti bisa teman-teman silahkan kembangkan dan coba untuk menggunakan efek dari Calligraphic tersebut ya. Di Line Tool bagian Artistic Media, kemudian di menu ini dia, menu Calligraphic ya, menu Calligraphic. Yang terakhir teman-teman, ini saya hapus dulu, saya klik, saya tekan tombol delete di keyboard, delete, saya klik delete. Kemudian yang ketiga di Artistic Media Tool ya, di Artistic Media Tool yang kelima, bukan yang ketiga ya, yang kelima yaitu Pressure ya, Pressure. Jadi ini fungsinya sama dengan yang pertama tadi, yang preset, cuman dia tidak memiliki pilihan. Ini objeknya langsung kita manfaatkan atau langsung kita gunakan saja. Kalau saya klik, dia membuat efek langsung tanpa garis. Jadi objeknya menyesuaikan ya, objeknya menyesuaikan. Kemudian misalkan ini saya undo, saya batalkan, atau tekan Ctrl+Z di keyboard juga boleh dengan objek yang lain, misalkan seperti ini umpama ya. Bisa juga, terserah teman-teman mau membuat objek atau bentuk seperti apa dengan menggunakan Pressure Tool ini. Nah, itu bagian-bagian dari Artistic Media Tool.